hari ini kita akan briefing skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah individual berupa laporan akhir suatu penelitian psikologi mengenai tingkah laku ataupun proses mental yang didasari pada pengamatan sistematis terhadap individu, organisasi, maupun komunitas masyarakat. Apa saja sih persyaratan skripsi? Persyaratannya adalah sebagai berikut. Pengambilan pendaftaran skripsi pada Kartu Rencana Studi atau KRS, IPK terakhir 2 atau lebih, SKS kumulatif 146 SKS, nilai mata kuliah UPM minimal C, nilai mata kuliah CIBI 1 minimal B. Memiliki poin SAT 120 poin, jam konserv 30 jam, dan sertifikasi. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi lebih awal, dapat mengumpulkan soft cover lebih awal dari jadwal yang ditentukan, sehingga dapat lebih awal mengikuti sidang, proses yudisium, dan wisuda. Wisuda dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Untuk semester ganjil pada bulan April dan Juni-Juli, untuk semester genap pada bulan Oktober dan November-Desember. Proposal adalah usulan penelitian yang berisi fenomena psikologi yang akan diteliti. Tujuan, teori yang berkaitan, metode yang akan digunakan, dan daftar pustaka dari sumber primer. Penulisan proposal skripsi sesuai dengan APA format dan menggunakan bahasa ilmiah. Proposal skripsi diketik di Microsoft Form. Link dapat diakses di psychology.binus.ac.id. Mahasiswa harus mengupload di Microsoft Form. Transkrip nilai kumulatif mata kuliah yang belum lulus atau belum sesuai ketentuan UPM ditandai dengan stabilo. Screenshot poin SAT dan jam community service dari Binus Maya. Proses proposal. Mahasiswa mengumpulkan proposal di Microsoft Form sesuai jadwal. Proposal dipertimbangkan untuk petunjukan pembimbing dan kelayakan topik. Penunjukan SPP atau surat pembimbing skripsi diberikan jika dinilai layak. Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan mahasiswa tidak mengumpulkan proposal, maka mahasiswa bersangkutan dianggap membatalkan pengambilan mata kuliah skripsi. Format proposal adalah sebagai berikut. Judul, latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi terminologi, keterkaitan antar variabel, asumsi penelitian, desain penelitian, dan referensi. Latar belakang 300-500 kata. Latar belakang berisi fenomena yang didukung oleh data, bisa memfokuskan satu variabel psikologis dari fenomena tersebut, bisa mengkaitkan variabel psikologi tersebut dengan variabel psikologis lainnya, menjelaskan definisi terminologi dari variabel pertama, bisa menjelaskan keterkaitan variabel psikologi 1 dan 2, dapat menyimpulkan apa yang akan diteliti. Manfaat praktis, menjabarkan kemanfaatan praktis dari penelitian, misalnya menjadi saran intervensi. Definisi terminologi, definisi variabel sesuai teori yang digunakan dalam penelitian. Definisi terminologi ini merupakan elaborasi dari poin latar belakang. Keterkaitan antar variabel 300-500 kata.
memasukkan data mengenai penelitian yang mengkaitkan variabel 1 dan 2. Jika berupa gambaran, maka kaitkan dengan subjek, konteks, atau fenomena. Asumsi penelitian berisikan satu paragraf mengenai asumsi penelitian atau hipotesis. Desain penelitian berisi satu paragraf untuk menggambarkan desain penelitian yang digunakan. Referensi. Menggunakan minimal sumber berupa 5 buku dan 5 jurnal, di luar koran, majalah, dan website. Buku yang boleh dipakai adalah 10 tahun terakhir, dan jurnal yang boleh digunakan adalah 5 tahun terakhir. Berikut adalah rumpun ilmu yang ada di jurusan psikologi. Clinical Psychology atau psikologi klinis. Dalam psikologi klinis ada Dr. Esther Widi Andangsari, Kak Greta Widya Paramita, Kak Pinkan Cynthia Belinda Rumondor, Kak Rani Agias Fitri, Kak Nangoy Priscilla Francis. Sedangkan dalam developmental psychology atau perkembangan psikologi ada Ibu Evi Afifa Huriyati, ada Kak Mondore Madalina Ali, dan Miss Angela Dia Ari Pramastasyaningtyas. Di educational psychology atau psikologi pendidikan ada Ibu Lisa Ratriana, ada Ibu Yuni, Pak Ian Andre, ada Kak Budi, dan ada Pak Nanang. Dalam organizational psychology ada Dr. Yohanes A.A. Rumeser, Pak Wingis Purwanto, Pak Ramanto Kusendi, Kak Anggita Dian Cahyani, dan Pak Yosef Dedi Pradipto. Community psychology atau komunitas ada Bang Raymond atau Raymond Godwin, ada Dr. Juneman atau Kak Jun, Ibu Cornelia Istiani atau Bu Isti, dan Pak Bay Doi. Dalam cognitive psychology ada Pak Aryo Edi Nugroho dan Kak Farah Mutia Sari Jalal. Penelitian payung. Jika kalian tertarik dalam penelitian payung yang dimiliki jurusan psikologi, silakan menghubungi dosen-dosen psikologi. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi jurusan. Terima kasih.